Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk yang kedua kalinya Allah pertemukan kita di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita di dunia ini, agar kita bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita. Dengan ilmu maka Allah akan memudahkan bagi kita jalan menuju surganya insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada kita dengan tiada hentinya. Di pagi hari ini Allah mudahkan bagi kita untuk sholat subuh secara berjamaah, yang kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan sholat asar, dakhalal jannah, dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat subuh ini sebagian manusia sedang enak-enaknya tidur, sehingga mereka melewatkan sholat subuh. Sholat asar juga banyak manusia yang melalaikannya dengan alasan sibuk kerja, kena macet, dan seterusnya, sehingga dia tidak melaksanakan sholat asar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini bukan berarti sholat yang lainnya tidak ditunaikan, hanya fokus kepada subuh dan asar saja, tidak. Disebutkan secara khusus karena memang para malaikat berkumpul di dua sholat ini, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Judul pembahasan kita di pagi hari ini adalah Ya Allah, aku malu kepadamu. Malu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah salah satu akhlak atau perangai yang mulia, terpuji di dalam agama Islam. Di zaman sekarang ini, satu sifat yang mulia ini seakan-akan mulai dilupakan oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin. Bahkan kaum Hawa pun mereka menjadi hilang rasa malunya karena mereka mengikuti aplikasi-aplikasi tertentu, sehingga mereka menampakkan aurat mereka, joget dan seterusnya, hanya untuk viral. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya malu itu adalah khuluqun yub'isu sahibahu ala ijtinabil qabih. Malu itu apa? Malu itu adalah sebuah akhlak, sebuah perangai yub'isu sahibahu, yang akan membangkitkan pelakunya, membangkitkan diri pelakunya
ala ijtinabil qabih, untuk menjauhi segala sesuatu yang buruk atau jelek. Wa yamna'u minat taqsiri fi haqqi dzil haqq. Kemudian malu itu juga akan mencegah diri seseorang dari melakukan perbuatan taksir. Taksir itu meremehkan atau mengurangi haknya pihak orang yang memiliki hak. Jadi dengan adanya rasa malu, maka kita akan terjauhkan dari segala sifat-sifat yang buruk. Demikian pula kita tidak akan berlaku zalim kepada manusia, bahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita punya sifat malu. Sebagian ada yang mengatakan malu itu adalah alla yaftaqidakamallahu haitsu amarak. Malu itu adalah Allah itu tidak kehilangan dirimu tatkala Allah memerintahkan sesuatu. Maksudnya dalam perintah maka kita selalu ada. Salat misalnya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melihat amalan salat, oh ternyata kita ada di situ. Kalau kita absen dari salat padahal salat itu diperintahkan, berarti kita tidak punya rasa malu. Kemudian wala yajiduka haitsu nahak. Wala yajidaka haitsu nahak. Dan Allah itu tidak menjumpai dirimu ada pada larangannya. Ketika Allah melarang kita dari sesuatu, katakanlah berjudi, Allah lihat di kumpulan orang-orang yang berjudi, kita tidak ada di situ. Berarti kita punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini jemaah ya? Jadi dalam perintah kita selalu ada, dalam larangan kita selalu absen. Berarti maknanya adalah melakukan perintah dan menjauhi larangan. Itu pengertian malu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa malu ini termasuk perangai yang terpuji, akhlak yang mulia? Karena banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ada padanya. Yang pertama, bahwasannya malu itu merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hendaknya kita berhias diri dengan sifat malu ini. Jangan sampai sifat malu ini hilang dari diri kita, karena sifat yang mulia. Dan Nabi kita yang mulia SAW juga memiliki sifat malu. Itu nanti di poin berikutnya. Jadi yang pertama, malu ini juga merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu hayy, maha pemalu, karim, juga maha pemurah, maha mulia. Yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain. Allah itu maha pemalu juga maha pemurah. Allah itu sangat malu apabila ada hambanya menengadahkan tangannya ke langit. Dia berdoa, hamba tersebut menengadahkan tangannya ke langit, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala an yaruddahuma sifran khaibatain. Kemudian Allah kembalikan tangan hamba yang meminta itu dalam keadaan hampa, tidak membawa hasil. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala malu. Maka jangan pernah ragu jemaah, tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinlah
Allah pasti mengabulkan doa kita. Kenapa? Allah itu karim, pemurah. Ya, bahkan Allah itu juga ghani, maha kaya. Dan Allah juga punya sifat malu. Ada hambanya yang meminta belas kasihannya, meminta karunia-Nya, ya, memohon, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu malu kalau sampai tidak mengabulkan doa si hamba tersebut. Jadi yang pertama, keutamaan sifat malu adalah bahwasanya malu itu merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu tidak pernah tersifati atau tidak ada dalam sifat-sifat Allah itu yang buruk. Ya, nama-namanya indah, asma'uhu husna. Nama-nama Allah itu indah, bahkan berada di puncak keindahan. Wasifatuhul ula, dan sifat-sifat Allah itu sangat tinggi, tidak ada cacat di dalamnya. Maka tatkala malu ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita berhias diri dengan sifat malu tersebut. Yang kedua, keutamaan malu. Malu itu juga adalah sifatnya para nabi dan orang-orang saleh. Nabi, orang-orang mulia. Orang-orang saleh juga orang-orang mulia. Mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kata Nabi yang mulia SAW, sesungguhnya perkataan yang diwarisi oleh orang-orang dari kalimat kenabian sejak dahulu kala itu apabila idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau tidak malu, lakukan semaumu. Ya, silahkan kamu melakukan apa saja kalau memang kamu tidak punya rasa malu. Tapi seorang hamba yang punya rasa malu, maka dia akan berpikir dahulu sebelum dia bertindak. Tidak sembarangan dia dalam berucap, tidak sembarangan dia dalam berbuat dan melangkah, tapi dia selalu berpikir, ya, karena ada rasa malu yang ada di dalam dirinya. Ya, ini bukan berarti, ya, pembolehan kepada kita untuk berbuat sesuka hati kita di muka bumi ini, tidak. Ya, kalau kita melakukan itu berarti kita gak punya rasa malu. Dan ingat, Allah itu azabnya sangat keras. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha." Barang siapa yang beramal saleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha, dan barang siapa yang berbuat keburukan, maka itu juga untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, juga bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengira kita sholat itu karena Allah butuh dengan sholat kita. Tidak, jemaah. Kita yang butuh dengan sholat kita. Kenapa? Karena kita menginginkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu itu akan berbalas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu meskipun kecil. Dalam surat Al-Zalzalah Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Tak terkecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan minal adra'i fi hidriha." Nabi itu orang yang sangat pemalu. Pemalu beliau melebihi rasa malu yang dimiliki oleh seorang gadis yang ada dalam pingitan. Wanita itu, ya, apalagi gadis, ya, yang masih selamat fitrahnya, rasa malunya itu tinggi sekali. Ya, bahkan dia jarang keluar rumah. Bukan sebaliknya, sering keluyuran. Adra itu dia ada di dalam pingitan, selalu di rumah.
Ya, jarang sekali dia keluar rumah. Karena memang wanita itu tempatnya di dalam rumah jemaah. Ya. Makanya Allah mengatakan wa qarna fi buyutikun. Wahai wanita, diamlah kalian di dalam rumah kalian. Yang keluar itu laki-laki. Mereka berjalan di bumi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mencari nafkah, menunaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan ayah. Wanita diam di rumah, jangan dibalik. Ini ada laki-laki yang diam di rumah, wanitanya yang kerja. Ya, wanitanya yang kerja. Ini terbalik. Sehingga tidak jarang ya dijumpai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, malu itu apabila ada dalam diri kita, maka sifat malu ini tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan pada diri kita. Kata Nabi yang mulia SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidaklah mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan semata-mata, murni kebaikan. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul katakan al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu semuanya baik. Ya, malu itu adalah semuanya baik. Namun ingat, hadis ini malu itu semuanya baik. Maksudnya itu bahwasannya pada asalnya malu ini memang baik, sifat malu ini. Tapi kalau sampai sifat malu ini menyebabkan dia menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa taala, kenapa gak sholat? Malu nanti kelihatan orang, dikira alim. Ini malu bukan pada tempatnya. Ya, malu bukan pada tempatnya. Kenapa kajian gak bertanya padahal ada pertanyaan dalam hatinya? Malu saya, dikira saya orang yang gak ngerti. Emang gak ngerti? Kenapa gak tanya? Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, innama syifa'ul 'iyyis su'al. Sesungguhnya obatnya kebodohan atau tidak tahu itu adalah bertanya. Ucapan ini beliau keluarkan, beliau ucapkan tatkala ada sebuah kejadian, ya, adanya sahabat yang meninggal karena mandi besar padahal di kepalanya ada luka. Ya, dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang lainnya, saya ini ada luka di kepala dan saya sangat khawatir kalau saya mandi, sedangkan saya junub, saya khawatir kalau saya mandi nyawa saya melayang. Dia udah memperkirakan ini orang yang luka. Kemudian dikatakan oleh teman-temannya, kami tidak mendapati rukhsah pada dirimu. Kalau junub ya mandi. Akhirnya dia memaksakan dirinya mandi betul. Setelah mandi meninggal dunia. Sampailah kabar itu kepada Nabi yang mulia SAW, dan sangat marah Nabi yang mulia SAW. Ya, ini sebagai pelajaran bagi mereka juga bagi kita. Ya, pentingnya kita bertanya. Makanya ada ya, pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, malu itu termasuk salah satu cabang dari keimanan. Ini keutamaan malu yang keempat. Kata Nabi yang mulia SAW, wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu merupakan bagian dari keimanan. Ya, hadisnya panjang. Ya, Nabi menyebutkan al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 73 cabang lebih, ya, atau 60 cabang lebih, 60 atau 70 cabang lebih. Yang paling utama qaulu la ilaha illallah, iman yang paling tinggi. Yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Mungkin ada kulit pisang, mungkin ada kayu, mungkin ada paku di jalan, kita hindarkan, kita pinggirkan agar jangan sampai mengenai saudara kita. Itu juga bagian dari iman. Sebagian orang ada yang buang kulit pisang sembarangan, sehingga ada orang berjalan kepleset. Enggak boleh. Kita itu disuruh menghindarkan gangguan di jalan, malah menimbulkan gangguan di jalan. Singkirkan. Ini bagian dari iman. Kemudian Nabi mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman.
Baik. Kemudian keutamaan berikutnya, Allah Subhanahu wa taala itu sangat cinta kepada orang-orang yang memiliki rasa malu. Ini keutamaannya. Jadi ketika kita memiliki rasa malu berarti kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah. Apa dalilnya? Kata Nabi yang mulia SAW, Innallaha azza wa jalla hayyun sittir. Allah itu maha malu dan maha menutupi. Menutupi. Jemaah, kita itu punya aib. Semua kita punya aib. Ya, dan aib itu Allah tutupi. Dan jangan pernah dibuka. Kita ceritakan kepada orang lain aib kita, jangan. Sesuatu yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala jangan diumbar. Demikian pula tatkala kita mengetahui aib saudara kita, jangan diumbar. Ya, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, ya, dia tahu ya saudaranya itu punya aib, apalagi dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah diumbar aibnya. Ya, kalau belum bertaubat kasih tahu. Ya, bahwasanya antum ada kesalahan seperti ini, seperti itu, ya, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dijadikan bahan gunjingan. Yuhibbul haya'a was-sitra. Allah itu cinta rasa malu dan cinta as-sitr, ketertutupan. Maksudnya bukan berarti jadilah kita orang yang tertutup gitu, bukan. Lanjutan hadisnya, fa idza ghtasala ahadukum falyastatir. Apabila salah seorang di antara kalian itu mau mandi, maka hendaklah dia menutupi dirinya. Berarti kamar mandi harus ada pintunya. Kalau kencing di toilet, jangan sampai kelihatan aurat kita. Ya. Demikian pula dengan aib, ya. Hendaknya kita tidak boleh mengumbar aib diri kita atau aib orang lain. Kemudian keutamaan berikutnya, saya persingkat karena pembahasannya rada panjang. Malu adalah akhlak para malaikat. Oh, keutamaannya banyak sekali, jemaah. Kata Nabi yang mulia SAW, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah. Tidakkah aku ini malu kepada seseorang yang malaikat itu malu juga kepada orang itu? Maksudnya adalah Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan adalah orang yang sangat pemalu. Sampai pun Nabi ketika ketemu dengan Utsman bin Affan beda ketika ketemu dengan Abu Bakar dan Umar. Ketika ketemu dengan Abu Bakar dan Umar, Rasulullah SAW lebih santai, ya, lebih santai. Ya, cara duduk beliau pun lebih santai. Tapi kalau ketemu Utsman, meskipun menantu beliau sendiri, beliau perbaiki, ya, beliau rapikan kembali pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak sesantai ketika ketemu dengan Abu Bakar dan Umar. Ditanya oleh Umar seingat ana, kenapa Anda melakukan seperti itu wahai Nabi? Ya, tadi ketika bersama dengan kita Anda sesantai itu, ketika Utsman datang Anda membenarkan, ya, pakaian Anda, ya, dirapi-rapiin begitu. Ya, kemudian kata Nabi, aku malu kepada Utsman. Ya, malaikat pun malu kepada Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala an. Kemudian berikutnya yang ketujuh, malu adalah akhlak Islam. Kata Nabi yang mulia SAW, inna likulli dinin khuluqa. Setiap agama itu ada akhlaknya. Wa khuluqul islami al-haya. Dan akhlaknya Islam itu adalah malu. Jadi malu itu merupakan perangai atau akhlak dalam agama kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya yang terakhir, malu itu akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia SAW, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Malu itu adalah bagian dari iman, sedangkan iman itu tempat kembalinya di surga. Kita beriman, maka insya Allah kita, tempat kembali kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Wal bada'u minal jafa. Adapun perkataan kotor itu adalah bagian dari tabiat kasar, perangai yang kasar. Wal jafa'u finnar. Dan tabiat kasar itu tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pengertian malu sudah, keutamaan malu sudah. Sekarang muncul suatu pertanyaan. Sudahkah kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah belum? Banyak orang mengatakan aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang itu sebatas di bibir.
Untuk mengetahui kita itu telah benar-benar malu kepada Allah ataukah tidak, coba nanti timbang diri kita dengan hadis berikut. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Man istahya minallahi haqqal haya, maka barang siapa yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala, satu, falyahfadhir ra'sa wa ma wa'a, hendaknya dia menjaga kepalanya dan apa yang ada di kepalanya. Mana kepala itu jemaah? Kepala. Yang ada di kepala kita apa? Mata, telinga, hidung, lisan, otak. Maknanya, tatkala kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berusahalah semaksimal mungkin untuk bisa menjaga mata kita dari pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah telinga kita dari mendengarkan sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jagalah lisan kita dari mengucapkan sesuatu yang menimbulkan dosa, terutama lisan. Karena kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala itu karena lisan. Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, wa hal yaqubun nas finnar ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah yang membuat manusia itu terjerembab ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali karena hasil dari lisan mereka. Diseret, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang berani bisa memberikan jaminan kepadaku untuk bisa menjaga dua hal ini, yaitu satu, yang ada di kedua rahangnya, lisan maksudnya, dan bisa menjaga apa yang ada di antara kedua pahanya, yaitu kemaluan, adman lahul jannah, aku jamin dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena lisan dan kemaluan inilah yang menjadikan sebab banyaknya manusia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Kemudian yang kedua, wal batna wa ma hawa. Yang kedua, malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu itu adalah hendaknya kita menjaga perut kita dan apa yang dikandungnya. Perut, ya, termasuk sekitarnya, ya, dada juga. Jadi jangan sampai kita memasukkan sesuatu yang haram atau yang syubhat ke dalam perut kita. Dan ingat jemaah, di perut atau di sekitar perut kita ini ada qalb. Apa qalb itu? Hati. Yang kata Nabi yang mulia SAW, ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah oleh kalian di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, apabila dia baik seluruh jasad kita akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, tapi kalau dia sampai rusak seluruh badan kita akan rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Makanya besar perhatian para ulama terhadap masalah hati ini. Lihat, tatkala seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hatinya rusak, dia mengharapkan pujian manusia, riya, sum'ah, atau bahkan dia ujub, pamer amal saleh, maka ini akan melululantakkan amalan dia, menghanguskan pahalanya. Amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wal yadhkuril mauta wal bila. Seorang yang benar-benar malu kepada Allah, hendaknya dia selalu ingat akan kematian, wal bila, dan rusaknya atau busuknya jasad. Ketika masih hidup
bagus jasad kita. Tapi kalau sudah mati, rusak jemaah. Jadi perbanyak mengingat kematian. Selalu ingat mati, ingat akhirat. Karena itulah yang diwasiatkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap jiwa itu pasti akan mati. Jangan sampai kita lalai dengan kehidupan dunia dan lupa dengan kehidupan akhirat. Masih ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Bahkan perjalanan kita masih panjang jemaah. Cuman dunia ini adalah tempat untuk menanamnya. Maka apabila kita tidak memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya selama hidup kita di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara baik dan benar, maka habislah kita, hancurlah kita. Tidak lama kita hidup di dunia ini. 60 tahun, 70 tahun kita hengkang dari dunia ini pindah kepada alam barzah. Jangan sampai terjadi kepada kita seperti apa yang terjadi kepada orang-orang yang telah mendahului kita, dari kalangan musyrikin, dari kalangan munafikin, orang-orang yang menyesal tatkala jasad berpisah dari nyawa, ruh telah berpisah dari raganya. Apa kata mereka? Rabbirji'uni, ya Allah tolong kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku akan beramal saleh ya Allah. Kau perintah aku sholat, tapi aku tinggalkan sholat selama hidup di dunia. Dan aku sekarang baru sadar, aku menyesal, menangis dia. Tapi apa bisa kembali jemaah? Tidak. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak, enggak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu hanyalah sebuah ucapan yang hanya bisa diucapkan saja. Di depan dia ada alam barzah. Sampai kapan dia di situ? Ila yaumi yub'atsun, sampai nanti hari kebangkitan. Tinggal penyesalan jemaah. Allah sudah katakan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim, Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai kapan? Sampai datang kematian kepada kita. Baru itu berhenti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam masalah perintah, jadilah kita orang yang depan. Dalam masalah larangan, jadilah kita orang yang paling jauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Setiap jiwa yang bernyawa pasti meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sekalipun kita berada di benteng yang tinggi dan kokoh, walau kuntum fi burujin musyayyadah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ainama takunu yudrikumul maut. Di mana saja kamu berada, niscaya kematian itu akan datang menghampirimu. Yang ke berapa sekarang jemaah? Ya? 4. Masya Allah, perhatian. Yang keempat, wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka dia pasti akan meninggalkan, rela dia meninggalkan zinatad dunya, segala perhiasan dunia. Ini yang keempat. Jadi jangan sampai kita menjadi hamba-hamba dunia. Kita itu hamba Allah Subhanahu wa taala, fakunu ibadallah. Jadilah kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menghambakan diri kita kepada dunia, hancur kita jemaah. Jangan sampai terfitnah dengan dunia sehingga akan melalaikan kita dari akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim? Wa man aradal akhirata, barang siapa yang menginginkan akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh kebahagiaan di akhiratnya nanti. Wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman. Ini syaratnya, harus beriman. Kemudian berusaha bersungguh-sungguh untuk mengejar akhirat, bukan mengejar dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faulaika kana sa'yuhum mashkura.
Maka orang yang seperti itulah yang nanti akan diberi balasan dengan balasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha dia untuk mengejar akhirat masykur, kata Allah Subhanahu wa taala, jempol kalau bahasa kita. Ya, akan diberi balasan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan dunia, Allah telah ingatkan kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu, jemaah. Seseorang berangkat di waktu pagi, pulang di waktu malam demi dunia. Ia habiskan waktunya untuk dunia. Terus seperti itu ia habiskan hari-harinya untuk dunia. Perintah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dia perhatikan. Tatkala azan berkumandang, dia tidak tinggalkan kerjaannya. Azan Jumat juga berkumandang, padahal Allah mengatakan fas'au ila dzikrillah. Segera kamu menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia kita melalaikan akhirat kita, jemaah. Para ulama mengatakan bahwasanya cinta dunia ini adalah pokok kejelekan, sumber segala keburukan. Tidak boleh bagi kita menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidup kita. Jadilah kita orang yang obsesinya itu akhirat, bukan dunia. Berusaha susah payah menumpuk-numpuk harta, seakan-akan harta itu akan membuat dirinya kekal. Semakin banyak harta, semakin panjang umur. Kenapa bahagia? Tidak, jemaah. Lihat surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Dia mengumpulkan harta dan selalu menghitung-hitungnya. Tahun ini 1 miliar hartanya, tahun berikutnya menjadi 2 miliar. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira hartanya itu akan mengekalkan dia. Tidak, kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. La yumbadanna fil khutamah. Dia akan dilemparkan ke dalam neraka khutamah. Mati, jemaah. Seberapa besarnya, seberapapun besarnya harta kita, itu tidak dibawa mati. Sudah capek mengumpulkannya, tapi itu menjadi warisan atau milik orang lain sepeninggal kita. Yang kita makan jadi kotoran. Dan berapa sih butuhnya kita makan? Tidak banyak. Ya. Kata Nabi yang mulia SAW, yatba'ul mayyitu salas. Mayit itu kalau mati akan diikuti oleh 3 hal. Fayarji'u isnani wa yabqa wahid. 2 akan kembali pulang dan 1 akan tetap menemani dia. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Orang yang meninggal dunia dia akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan oleh amalnya. 2 akan kembali pulang, yaitu fayarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarganya akan kembali pulang ke rumah. Mobilnya yang ngawal dia atau mengantarkan dia ke pemakaman juga akan balik ke rumah. Wa yabqa amaluhu, dan tinggallah amal yang setia menemani dia. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Hud ayat 15 sampai 16, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan, menghendaki kehidupan dunia dan segala perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami berikan dunia, akan kami berikan kepada dia, enggak dikurangi sedikit pun, dikasih. Ya. Kemudian apa kata Allah? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi mereka-mereka yang menjadikan tujuan hidupnya untuk dunia, tidak ada bagian bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sia-sia ya apa yang telah mereka usahakan di dunia.
Ya, dari harta yang mereka kumpulkan, mereka hitung-hitung, ya, tidak pernah bersedekah, ya, tidak mau bayar zakat, ya, wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah katakan, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang ini, yaitu kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya dunia untuk dia. Ya. Summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian akan kami jadikan bagi dia neraka jahanam sebagai tempat kembalinya. Ya, dan dia akan memasukinya madhmuman madhura, dalam keadaan tercela dan terusir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah katakan, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Barang siapa yang menginginkan keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan baginya. Jadi kalau perdagangan akhirat yang kita inginkan, untung terus, enggak pernah rugi, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala keuntungannya. Wa man kana yuridu harsad dunya, barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, nu'tihi minha, akan kami kasih. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan orang ini tidak punya bagian sedikit pun di akhirat. Ya, tidak mendapatkan kenikmatan sedikit pun. Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, mali walid dunya, apalah artinya dunia ini bagiku, kata Nabi. Ma'ana wad dunya, apa urusanku dengan dunia, kata beliau. Innama masali wa masalud dunya kamasali rakibin dhalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Ya, perumpamaan dunia, perumpamaan antara diriku dengan dunia ini seperti seorang yang sedang berkendara, naik kendaraan. Ya, kemudian ada kalanya capek, kemudian dia berteduh di bawah pohon. Selamanyakah dia berteduh di bawah pohon itu? Tidak. Ketika sudah cukup berteduhnya, maka dia tarokaha, dia tinggalkan tempat berteduh tersebut. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi yang mulia SAW dalam hadis yang lain telah mengingatkan kepada kita. Beliau mengatakan, man kanatid dunya hammah. Ini perbedaan orang yang obsesinya dunia dengan obsesinya akhirat. Perbedaan yang sangat jauh. Ini, ingat-ingat hadis ini. Kata Nabi yang mulia SAW, barang siapa yang hidupnya, tujuan utama hidupnya itu adalah dunia, mengais dunia, menumpuk-numpuk harta, ia habiskan umurnya untuk dunia, farraqallahu alaihi amrah, Allah akan jadikan urusannya bercerai-berai. Allah akan jadikan semua urusannya berantakan, gak ada yang beres. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah akan menjadikan kefakiran senantiasa berada pada kedua pelupuk matanya, kurang terus. Pecinta dunia tidak akan memiliki sifat qanaah. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, "Lau kana libni Adam wadiyan labtagha salisah." Anak Adam ini, manusia ini, kalau punya wadiyan min dhahab, kalau punya 2 lembah emas, 2 lembah Pak, bukan 1 lemari, lembah besar, lembah itu ya. Kalau kita bayangkan gitu, atau kita kira-kira 1 kecamatan, besar lembah kecil, besar 1 kecamatan itu isinya emas, 2 lagi, labtagha salisah. Maka anak Adam ini pasti akan mencari nanti lembah yang ketiga. Lihat kenyataan yang ada sekarang ini. Punya mobil 1, pengen 2. Bosan mobil, pengen punya pesawat. Ya, pengen punya kereta pribadi, pesawat pribadi, ya, kapal pribadi. Ya, pengen punya rumah seluas 21 hektar. Masya Allah. Tidak akan ada habisnya nafsu manusia, keinginan manusia. Dan tidak ada yang dapat membendung kerakusan manusia itu kecuali tanah. Kata Nabi yang mulia SAW. Kalau tanah sudah berbicara, maksudnya sudah mati dia, kembali ke balik papan, dari kubur, habis sudah kerakusan manusia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah.
Dan tidak akan datang kepada dia dunia, tidak diberikan kepada dia dunia kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada dia dari rezekinya. Jamaah, sebesar apapun usaha kita untuk mendapatkan dunia, rezeki itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala dan gak akan pernah tertukar. Sebagian orang menyangka sholat itu akan menghalangi rezekinya, tidak. Sehingga dia menghabiskan waktunya untuk dunia, itu tidak akan menambah dari yang Allah tentukan. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat, apalagi hanya karena memperebutkan dunia. Dunia tidak lebih mulia daripada sayap seekor nyamuk, tidak lebih mulia daripada bangkai seekor anak kambing yang cacat telinganya. Sudah anakan kecil, cacat, bangkai lagi. Tidak lebih mulia dari itu, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lantas kenapa diperebutkan? Lantas kenapa diperjuangkan? Bahkan rela mengorbankan nyawanya demi dunia. Lihat ketika manusia jauh dari tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ngeri jamaah. Persaingan dagang, bunuh saudaranya, naudzubillah. Untuk apa? Dunia. Ya. Kemudian kata Nabi yang mulia SAW, wa man kanatil akhiratu niyatahu. Tapi sebaliknya, orang yang niatnya itu dalam hidupnya itu selalu akhirat, obsesinya akhirat, ambisinya akhirat, jama'allahu lahu amrah. Allah akan sederhanakan urusannya, Allah kumpulkan urusannya, Allah jadikan semua urusannya menjadi beres. Ya. Bahkan terbukti jemaah. Saya dulu punya kawan seorang manajer di salah satu perusahaan minyak bumi di Jakarta. Ya. Beliau prestasi kerjanya bagus. Orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin baca Al-Qur'an, menunggu klien, ya, maka dia tidak sia-siakan waktunya, ya, dia membaca Al-Qur'anul Karim. Masya Allah, berkah waktunya. Dan dia merasakan keberkahan yang luar biasa tatkala akhirat jadi obsesinya. Dia rubah orientasi hidupnya. Seketika itu berubah kehidupannya. Allah mudahkan semua urusannya. Bahkan disuruh naik pangkat pun dia nggak mau. Kenapa? Dunia dikejar gak akan ada habisnya, katanya. Saya sudah merasa nyaman dengan yang sekarang ini, dan saya tahu konsekuensinya kalau naik pangkat, kesibukan akan bertambah, dan saya khawatir Al-Qur'anku tidak terbaca lagi. Subhanallah. Dia tidak berambisi, padahal prestasinya bagus. Kalau dia mau naik pangkat untuk menjadi presiden dalam perusahaan, bisa. Sangat bagus prestasinya dalam perusahaan, tapi dia nggak mau. Didorong berkali-kali pun nggak mau, dipaksa nggak mau. Dia mendahulukan yang lain. Kenapa? Sudah tertanam dalam hatinya kecintaan terhadap akhirat. Bahkan dia merasa gundah kalau tidak membaca Al-Quran dalam setiap harinya. Lihat jemaah. Selalu dia berpikir bagaimana saya bisa membaca lebih banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia berusaha menghafal pulang kerja, disetel itu, ini pakai mobil dia disetel tape-nya. Atau HP-nya disetel. Apa? Dengerin bacaan Al-Quran untuk menghafal. Sambil murojaah, Masya Allah, bisa hafal jemaah. Ada keinginan. Ya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Kemudian Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Senantiasa dia merasa qanaah dari apa yang telah Allah berikan kepada dia. Selalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kufur. Sehingga kenikmatan itu akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan dipaksa datang kepada dia, dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan hina dina. Maka jangan pernah menghinakan diri kita kepada dunia. Jadikan dunia yang menghinakan diri kepada kita. Jangan pernah mengejar, karena tidak akan ada habisnya. Biarlah dunia yang mengejar kepada kita. Ada seseorang pebisnis, sukses dia. Ya, suatu hari ada orang datang menawarkan barang kepada dia dengan harga yang murah, berkualitas murah, tidak seperti yang biasa dia dapatkan.
Tapi saat itu dia sedang duduk di masjid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa kamu datang? Pak, saya ada tawaran barang. Bagus barangnya, ori, harganya sangat miring. Berapapun barang yang kamu tawarkan kepada saya nggak mau. Kamu keluar, jangan ganggu saya sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah. Bukan kok keluar, mana barangnya? Enggak. Dia tidak mau diganggu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang baca Al-Qur'an, sedang membaca zikir pagi dia. Enggak mau dia. Enggak mau diganggu. Ya silahkan kamu jual kepada orang lain. Kalau kamu mau aku beli, tunggu aku sampai selesai. Betapa besarnya perhatian dengan akhirat. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, muhibbud dunya la yanfakku min salas. Pecinta dunia tidak akan pernah terlepas dari 3 hal ini. Bukan pecinta akhirat, tapi pecinta dunia, dia tidak akan pernah terlepas dari 3 hal ini dalam kehidupannya. Ya. Yang pertama, hammun lazimun. Dia akan senantiasa merasa gelisah, merasa sedih yang terus menerus, akan senantiasa terkena penyakit ham atau terkena ham, gelisah terus. Ya, karena ya rumit dunia itu cuma menyibukkan hati betul. Maka dia akan selalu gelisah. Ya, dia pikir ini nanti untung apa rugi, terus gitu dia. Gak pernah merasakan tenang jiwanya. Selalu berada dalam kegelisahan, takut bangkrut lah. Ya, takut keuntungannya sedikit lah. Wa ta'abun daim. Yang kedua, seorang pecinta dunia, dia akan selalu merasakan letih dan capek yang berkelanjutan, tidak akan ada habisnya. Kenapa? Karena dia mengejar sesuatu yang tidak akan pernah lelah untuk dikejar. Sebesar apapun kekuatan kita paksakan untuk mengejar dunia, dunia tidak akan pernah capek. Kita yang akan capek mengejarnya. Rugi jemaah. Jangan dikejar, biarkan dia datang kepada kita. Bagaimana caranya? Jadikan akhirat sebagai obsesi kita. Jangan mau dikalahkan dengan dunia. Kemudian yang ketiga, wa hasratun la tanqadhi. Dan kerugian yang tidak pernah berhenti. Ya. Capek berkepanjangan, kerugian yang enggak pernah berhenti, dan selalu dalam keadaan gundah gulana, galau, sedih. Itulah keadaan orang-orang yang cinta dengan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ingatlah selalu nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat itu disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Adalah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana ya, caranya agar kita bisa malu. Kalau tadi kan ciri-cirinya ada berapa tadi? 4 ya. Ciri-cirinya kita itu sudah malu dengan sebenar-benarnya malu kepada Allah ataukah belum. Kalau kita wujudkan 4 hal ini, berarti kita telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, cara memupuk sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala ya, adalah dengan cara ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pengenalan. Kenapa seorang hamba itu mudah berbuat maksiat? Karena dia gak tahu siapa yang sedang dia maksiati. Makanya Bilal bin Sa'ad pernah mengatakan, la tandur ila sughril maksiati. Jangan pernah lihat kepada kecilnya maksiat yang kamu lakukan.
Kecil ataupun besar, namanya maksiat tetap maksiat. Walakin undur ila man asait. Tapi lihat siapa yang sedang kamu maksiati. Meskipun kecil tapi kamu telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Izzati wal Jalal. Rabb yang maha agung, maha perkasa, maha mulia. Jadi semakin kita kenal Allah Subhanahu wa taala, semakin kita dekat Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita perhatian dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi hamba yang senantiasa merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenali Allah Subhanahu wa taala melalui tauhidnya, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya. Khususnya asma dan sifat ini pintu yang sangat bagus dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya banyak nama, itu bukan sekedar nama jemaah. Pelajari. Ya, bahkan ada sebuah buku fikih Asmaul Husna. Ya, karena Allah senang dipelajari nama-namanya, kemudian kita amalkan dalam keseharian kita. Allah punya nama, ya, misalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka kita minta kasih sayang kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun. Maka kita minta ampun kepada Allah dengan berdoa. Ya Ghaffar, ighfirli, ya Razzaq, urzuqni. Allah senang. Ya. Itu caranya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan mentadaburi alam. Ya, dengan mengenal nama dan sifatnya, kemudian dengan mengenal tanda-tanda kekuasaan di alam dunia ini. Ada kalanya antum pergi ke gunung, jangan hanya sebatas untuk refreshing, tapi antum tafakkur. Karena Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat li ulil albab. Penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda kekuasaannya, dan itu hanya bisa dicermati oleh orang-orang yang berakal, li ulil albab. Dia ketika melihat alam, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kau ciptakan alam dunia ini lengkap dengan segala isinya. Ini tidaklah sia-sia, menimbulkan keimanan, menambah keimanan. Kita berada di laut, kita berpikir subhanallah, air yang sedemikian banyak tidak tumpah ke daratan, siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa taala. Dalam laut kita lihat, masya Allah, ada berbagai macam jenis ikan, terumbu karang. Begitu indahnya laut dan berbagai macam hewan-hewan yang ada di dalamnya. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Kita berpikir, jadi kita akan menambah keimanan, bertambah keimanan kita tatkala kita memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh, pikirkan diri kita. Wa fi anfusikum kata afala tubsirun. Pada diri kalian sendiri kalian tidakkah tahu? Tidakkah kalian melihat? Tanya pada dokter yang ngerti anatomi tubuh, fungsi tubuh kita. Masya Allah, canggihnya luar biasa tubuh kita. Ketika bersin, diteliti, kenapa kita suruh bilang alhamdulillah? Karena keluar virus-virus atau bakteri-bakteri dari mulut kita melalui bersin, ditolak oleh tubuh kita jemaah. Luar biasa. Ya, dengan begitu kita akan semakin mengenal Allah, semakin cinta, semakin dekat dan semakin takut. Jadi tidak hanya tak kenal maka tak sayang, tapi tak kenal maka tak takut juga. Begitu kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi cinta, kita akan menjadi sayang, dan kita akan menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat para sahabat ridwanullah taala alaihim ajma'in. Tidak pernah mereka menyepelekan dosa. Mereka menganggap dosa itu seakan-akan mereka berada di kaki gunung, khawatir gunung itu nimpuk mereka. Tapi wa innal fajir, seorang pendosa, yara dzunubahu, dia melihat dosa-dosanya seperti lalat yang menempel di hidungnya, kemudian dikibaskan begini saja lalat itu akan terbang. Meremehkan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi yang mulia SAW berkaitan dengan maksiat, innal abda
idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba itu apabila dia berbuat kesalahan, berbuat dosa, maka akan dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Satu kemaksiatan, satu titik. Nuktatun sauda. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Kalau dia kembali mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan dibersihkan. Minta ampun dia kepada Allah, dibersihkan kembali noda-noda hitam tersebut. Inilah dahsyatnya istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi wasiatkan kepada kita agar banyak-banyak beristighfar dalam setiap harinya, tidak hanya setelah salat saja. Beliau telah diampuni atau beliau adalah orang yang terjaga. Maksum, beliau terjaga dari dosa. Meskipun demikian beliau sehari beristighfar sebanyak minimal 70 kali. Dan itu beliau perintahkan, ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru. Bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Karena dahsyatnya istighfar dan taubat itu mengkilapkan hati kita. Ya. Kata Nabi yang mulia SAW, wa in ada zida fihi. Kalau dia kembali bermaksiat lagi dan terus bermaksiat, akan ditambahkan titik demi titik hatta ta'luwa qalba, sehingga titik-titik itu memenuhi hatinya. Hati yang bersih, hati yang putih kayak kertas begitu, dikasih titik-titik hitam banyak, sehingga kertas, misalkan sebuah kertas, dia akan berubah menjadi kertas yang hitam. Hati juga sama, akan menjadi hitam legam. Wahwarran, dan itulah ran yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah diberikan titik hitam kepada hatinya dengan sebab perbuatan buruk mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ada pertanyaan jemaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menerangkan bahwa kita harus mempunyai rasa malu, karena malu bisa memberi keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada diri kita sendiri. Pertanyaan saya, bagaimana kalau ada orang malu menikah, terus malu menjadi pekerja yang kasar? Bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau ada seseorang yang malu menikah dan malu untuk menjadi pekerja kasar? Jemaah, ini termasuk malu yang tidak pada tempatnya. Yang pertama, malu untuk menikah. Kenapa malu? Menikah itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ankihul ayyama minkum, yang sendirian nikahkan. Kemudian Rasul katakan, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda yang sudah mampu untuk atau memiliki kemampuan untuk menikah, biayanya ada dan enggak harus mahal. Ya, enggak harus mahal. Walimah seadanya, kata Nabi, aulim walau bisatin. Walimah itu disyariatkan meskipun dengan seekor kambing. Itu kalau orang Arab. Kalau kita walau bidajajin, walau dengan seekor ayam. Jadi undang tetangga kanan kiri, depan belakang, selesai. Walimah, kan walimah itu makan-makan. Ya, diundang untuk makan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nikah itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, sunnah Nabi yang mulia sallallahu. Maka kenapa kita malu dalam mempraktekkan syariat Allah Subhanahu wa taala? Kita akan ditolong. Ya, terkadang orang itu malu untuk menikah karena khawatir enggak bisa memberikan uang belanja kepada istrinya. Padahal apa kata Nabi yang mulia sallallahu? Salasun haqqun 'ala Allahi nasruhum. Ada 3 golongan yang berhak untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya an-nakih alladzi yuridul 'afaf. Orang yang menikah tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan dirinya. Apabila dia tidak menikah, maka dia khawatir jatuh kepada perbuatan haram, berzina, onani.
Itu perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk menyelamatkan agamanya, menyelamatkan harga dirinya, maka dia menikah. Ini diantara tujuan yang syar'i dalam menikah. Untuk menyelamatkan diri kita dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Enggak usah khawatir. Kalau kalian fakir, yughnihimullahu min fadli. Allah akan kayakan dia. Allah akan cukupi dia selama kita mau berusaha. Kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kasih. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Kalau kalian benar-benar tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, setelah kalian berusaha untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian bertawakal kepada Allah, menggantungkan hati hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, la razaqakum kama yarzuqut tayra. Allah akan kasih rezeki kepada kalian sebagaimana Allah kasih rezeki kepada burung. Burung aja jamaah yang bukan mukallaf tidak diberi beban syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mukallaf itu cuma dua, manusia dan jin, diberi beban syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung saja ada rezekinya, taghdu khisama wa taruhu bitana. Berangkat di waktu pagi dalam keadaan lapar, kemudian dia keluar mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan malamnya tidak pernah gunda. Sebagian manusia gunda ketika waktu malam, duh besok ini dapat rezeki berapa. Burung dengan santainya besok ya besok. Kadang manusia sifat serakahnya itu kita kumpulkan sebanyak-banyaknya hari ini untuk besok. Belum tentu juga dia bisa menikmatinya. Bisa jadi udah mati. Santai dia. Wa taruhu bitana, pulang kembali ke sarangnya di waktu sore dalam keadaan bitona, kenyang, temboloknya besar, perutnya kenyang, bahkan dia membawakan makanan untuk anak-anaknya. Allah itu Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Allah akan kasih. Kemudian yang kedua, jangan malu tatkala kita ya bekerja dengan pekerjaan kasar. Ya, apalah gunanya kita bekerja hanya sekedar ya mungkin cuma tanda tangan misalnya, tapi nggak halal. Ya, memakan harta manusia dengan cara yang batil, menipu orang. Ya, cuma lewat telepon ya. Kemudian dia menipu orang, dia transfer sekian juta. Itu memakan harta manusia dengan cara yang batil. Kata Nabi yang mulia sallallahu, wa khairu ma ya'kuluhul mar'u min amaliyatihi. Sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang itu adalah hasil dari usahanya, hasil dari jeripayahnya, kerja kerasnya. Bekerja. Ya. Jadi yang penting jamaah itu halal. Yang kita cari itu kehalalan dan keberkahan. Ya, jangan malu kalau kita bekerja kasar. Ya, jangan malu. Kenapa kita malu? Kita nggak mencuri, ya, kita nggak merampok, kita nggak mau begal, ya. Maka kita berusaha, ya, bekerja sesuai dengan ya keahlian dan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, dan kita terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar dikokohkan, dikuatkan, diajekkan untuk selalu beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada pertanyaan lagi? Barangkali satu lagi jemaah. Masya Allah. Cukup jemaah? Cukup ya? Semoga bermanfaat. Demikian yang dapat kita kaji jemaah. Kurang lebihnya ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, karena ilmu itu memanggil untuk diamalkan, bukan sekedar wawasan. Maka yuk kita berusaha bersama-sama menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mewujudkan 4 kriteria tadi, ya, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang bahagia
tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.